Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah ta'ala. Pada sore ini insyaallah kita akan bahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Wali Al-Maula. Al-Wali Al-Maula. Ini kita agak susah mencari terjemahannya karena ini mengandung makna yang banyak. Ya, kemarin di poster yang Maha Penolong ya, itu sebagian saja. Ya, maknanya banyak. Kita akan sebutkan makna-maknanya. Makanya setiap konteks itu maknanya berbeda. Nama Allah Al-Wali ini disebutkan 15 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Dia yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wali juga maknanya yang mengurus. Wali bagi anak yang mengurus, yang mencintai, yang dekat. Banyak ya maknanya. Juga Allah firman dalam surat An-Nisa ayat 45 Allah firman, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolong dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Ya. Ini seringkali diartikan seperti itu ya. Pada biasanya kalau seperti ini waliyan nasiran ini tamyiz ya, dan dia mahwulun anil fa'il biasanya. Dan di sana bazaidah lil mubalaghah ya. Jadi takdirnya waqafa waliyullah, cukuplah pertolongan Allah. Waqafa nasrullah, cukuplah pertolongan Allah ya, cukuplah perlindungan Allah dan cukuplah pertolongan Allah. Seperti waqafa billahi syahida, takdirnya adalah kafa syahadatullah, cukuplah persaksian Allah. Cuman ya biasanya untuk memudahkan jadinya cukuplah Allah sebagai saksi. Juga disebutnya dalam surat ini banyak ya, kita nggak sebutkan semuanya. Surat Yusuf ayat 101 al-Tafiyan, wa anta wali fi dunya wal akhirah, dan engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Adapun nama Allah Al-Maula itu disebutkan sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Di antara surat Al-Baqarah ayat 286 Allah firman, wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan engkau adalah pelindung kami, maka tolonglah kami atas kaum kafir.
286. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Juga disebut dalam surat Muhammad ayat 11, dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah dialah pelindung, penolong orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada pelindung, penolong bagi mereka. Nah, kita sebutkan sekarang secara lughah ya. Kata wali itu berasal dari walyu ya, dari walyu, walyu. Mana yang pertama? Al-wali itu maknanya al-qurb wa dhunu, dekat. Wali artinya dekat. Yuqalu taba'ada ba'da wali atau taba'ud ba'da wali. Ya, berpisah setelah sebelumnya itu dekat. Taba'ud itu berjauhan ya. Berjauhan setelah sebelumnya itu dekat. Juga ini makna dari hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengajarkan Umar bin Abi Salamah ketika beliau makan bersama Rasulullah SAW. Kemudian namanya anak kecil makannya itu kemana-mana, maka Rasul mengajarkan, ya gulam samillah, wahai anak sebutkan bismillah ya, tasmiyah ya, bismillah. Waqul bima yalik, waqul biyaminik, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang dekat dengan yalik. Nah, kata yalik itu seakar dengan wali, dekat. Ya. Mimma yuqaribuk. Mimma yalik mimma yuqaribuk. Makanlah yang dekat denganmu. Itu mana wali, yaitu qurb, dekat. Kemudian wali juga maknanya didul adu, kebalikan dari musuh. Wali jadi dia temannya, penolongnya ya. Walius syaiton artinya temannya setan ya. Kebalikan dari musuh. Wal muwalatu didul muadat, dan mualat ya, loyalitas itu kebalikan dari permusuhan. Ya, loyalitas kebalikan dari permusuhan. Yuqalu fihi tawallahu, dia walinya, artinya dia temannya, dia yang mendukungnya. Adapun maula kembali kepada dua makna, al-mu'tiq atau mu'taq. Al-mu'tiq artinya yang membebaskan, atau mu'taq yang dibebaskan. Seperti kita kenal Ikrimah maula Ibni Abbas, artinya Ikrimah yang orang dibebaskan oleh Ibnu Abbas. Kita dengar juga Imam Nafi ya, Nafi maula Ibnu Umar, maula yang dibebaskan ya. Atau mungkin ya seperti Bilal ya, Bilal itu menyebut Abu Bakar maula, yaitu orang yang membebaskannya. Jadi mu'tiq itu kembali kepada dua makna, imma yang membebaskan atau yang dibebaskan. Juga maula juga maknanya ibnul am, anak paman, sepupu ya, sepupu. Wan nasir, atau maula juga maknanya adalah an-nasir, penolong. Seperti ini ya. Wa dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu, karena Allah Taala maula, penolongnya orang-orang beriman. Juga maknanya aljar, tetangga, maula juga disebut. As-sadiq ya, teman dekat juga maula. At-tabi, orang yang mengikuti. Al-muhib, orang yang mencintai. Al-halif, sama dengan syarik ya, sekutu. Sekutu atau partner ya, serikat. Halif atau syarik. Juga maknanya ibnul ukhti, anak saudara perempuan. Anak saudara perempuan berarti keponakan. Itu makna maula. Ya, tapi terkadang juga makna maula maknanya adalah
mualla ya. Wali sama dengan maula asib. Jadi makna maula itu sama dengan makna wali. Ini banyak maknanya. Kemudian al-wali juga maknanya as-sihr atau as-sihr. Sihr itu pakai shad ya. Sihr. Artinya apa? Adik ipar ya. Sihr adik ipar. Wa kullu man waliya amra ahadin fahuwa waliyuhu, dan setiap orang yang mewakili urusan seseorang maka dia walinya. Wali nikah kalau nggak ada walinya maka wali hakim. Nah ini yang diwakilkan, yang menjadi wakil seseorang namanya wali. Sebagaimana wawalahul amir amala kada. Amir itu mewakilkan, menugaskan pekerjaan ini. Wawalahu bai asyai, dia mewakilkan kepadanya bai asyai untuk menjual sesuatu. Wa tawallal al-amal artinya taqallada. Ya, dia maknanya mengurusi satu urusan. Taqallada artinya imam mengikuti, atau maknanya taqallada itu dia mengurusinya, jadi wali, jadi wakil. Juga makna tawalla anhu artinya a'rada, berpaling. Wa wala hariban artinya kabur ya, adbaro. Jika maknanya tawalla juga bisa maknanya artinya berpaling. Wal wilayatu dengan kasroh bil kasri, al wilayatu artinya sultan. Kalau wilayah artinya sultan. Wal wilayah an-nusrah artinya pertolongan. Itu makna secara bahasa. Jadi banyak ya. Begitu juga nanti makna secara hak Allah Ta'ala ya. Di setiap ayat para mufasir menyebutkan maknanya ya, beda-beda maknanya. Yang pertama Ibnu Jarir ya menyebutkan tentang apa makna al-wali ya, makna pada hak Allah Ta'ala. Bila menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah walinya orang-orang yang beriman. Apa kata beliau? Nasiruhum wa nadhiruhum, nasiruhum wa dhahiruhum, wa yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yakni bidzalika yukhrijuhum minadh dhulumatil kufri ila nuril iman. Kata wali di sini kata Ibnu Jarir At-Tabari ya, dalam tafsir At-Tabari, Allah waliyul ladzina amanu, Allah walinya orang beriman, artinya apa? Allah penolong mereka. Ya, dhahir yang mirip ya, dhahir itu yang membantu, menolong. Allah yang menolong dan membantu mereka. Ya tawallahum, dan Allah memelihara mereka bi'aunihi, dengan pertolongan dan taufiknya. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Nah, jadi makna wali di sana adalah nasiruhum wa dhahiruhum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi waliyan, An-Nisa ayat 45. Wa kafakum ya, wa hasbukum billah rabbukum, billahi rabbikum waliyan yalikum wa yali umurakum bil hayatati lakum wal hirasati min an yastafizakum a'da'ukum an dinikum au yasuddukum an ittiba'i nabiyyikum. Cukuplah Allah sebagai wali, itu kafakum, mencukupi kalian
atau wahasbakum ya. Wahasbakum wa kafakum wa hasabakum, dan mencukupi kalian, ya Allah mencukupi kalian, Rabb kalian sebagai wali ya, yaitu yalikum wa yali umurakum, dialah yang mengurus kalian ya, atau melindungi kalian dan mengurus urusan kalian dengan cara apa? Bihayatotilakum, dengan memelihara kalian dan menjaga kalian dari ya diusirnya kalian, ya dikeluarkan ya, yastafizakum, dari di apa, yastafiz asalnya itu mengusir, atau maksudnya ini mengeluarkan kalian dari agama kalian, yang melindungi agar supaya ya musuh-musuh kalian itu tidak mengeluarkan kalian dari agama kalian dan menghalangi kalian dari mengikuti nabi kalian. Cukuplah Allah sebagai wali, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pemelihara, yaitu yang memelihara kalian dan menjaga kalian. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 196, Inna waliyallahu alladhi nazalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah, dialah yang telah menurunkan Alkitab dan dialah yang memelihara orang-orang yang soleh. Yaqulu ta'ala dzikruhu, ya, berkata yang maha tinggi penyebutannya atau kedudukannya, di Nabihi Muhammad SAW, kepada nabinya Muhammad SAW, Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, lil musyrikin, kepada orang musyrikin, min ubadatil ausan, dari kelompok orang-orang yang menyembah ausan, wathaniyah. Ausan itu adalah sesembahan yang umum, baik yang diciptakan dibuat oleh manusia maupun tidak, itu ausan namanya. Kalau asnam itu adalah yang dibuat oleh manusia, sonam, jamak dari sonam. Jadi kalau berhala itu sonam. Tapi kalau ausan atau wasan itu semua yang disembah, matahari, rembulan, para nabi, malaikat, termasuk patung, itu masuk kepada wasan. Ya, maknanya lebih umum ya. Kalau sonam itu khusus, yang sesembahan yang dibuat oleh manusia, sonam namanya, berhala. Ini para penyembah selain Allah ya, ausan. Inna waliyyi wa nasri wa mu'ini wa dhahiri alaikumullahu alladhi nazalal kitab alayya bil haqq. Katakan sesungguhnya waliku ya, penolongku ya, yang memeliharaku, yang menolongku, yang membantuku, dhahiri ya, yang sama maknanya dengan membantu ya, atau yang memenangkan atas kalian, yaitu Allah yang telah menurunkan kitab kepadaku bil haqq. Ba di sini bisa ba lil musahabah atau ba lil ta'diyah. Kalau ba lil musahabah ya artinya Allah turunkan aku bersama dengan al-haq. Nah, kalau di ta'diyah Allah turunkan aku dan aku membawa al-haq. Dua-duanya benar. Wa huwa yatawalla man shalaha amaluhu bi ta'atihi min khalqihi. Dan dia pun yang memelihara orang yang soleh amalnya ya, di dalam mentaati Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya ya. Nah, berkata Al-Jujazi, al-wali huwal fa'il. Al-wali adalah al-fa'il minal mualat, dari mualat. Mualat itu artinya loyalitas. Wal wali an-nasir, wali maknanya adalah an-nasir, yang menolong. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah adalah walinya orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Huwa ta'ala waliyuhum wa yatawalla nasrahum wa irsyadahum kama yatawalla dzalika min sabi waliyuhu wa huwa yatawalla yaumal hisab ya thawabahum wa jazaahum. Dia adalah Allah Ta'ala waliyuhum, walinya yang mengurus urusan mereka, karena dia yang mengurus pertolongan mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka, sebagaimana ya tawalla dzalika minas sabi waliyuhu, ya, sebagaimana walinya itu ya mengurus memelihara sobi itu anak kecil, sebagaimana ya walinya itu mengurus anak kecil, bapaknya, bisa kakeknya, bisa kakaknya, itu walinya yang mengurus anak kecil. Ya, Allah lebih tahu tentang hambanya. Dia tahu yang terbaik untuk hambanya. Dia tahu kapan harus menolongnya. Dia lebih tahu bagaimana cara menolongnya dan seterusnya. Dia yang mengurus urusannya. Dan dia juga yang mengurus ya hamba-hambanya nanti pada yaumul hisab. Yang mengurus apa? Balasannya, pahalanya. Ya, balasan dan balasan bagi mereka. Dzakara al-Khattabi ya nahwa kalamil Juzai ya tentang kalam ucapan al-Juzazi wazada, dan beliau memberikan tambahan wal wali aidha al mutawalli li amri wal qaim bihi. Al wali juga maknanya ya adalah al mutawalli yang mengurus urusan, al qaim bihi yang melakukan urusan tersebut. Kawaliyil yatim, seperti walinya yatim yang mengurusnya. Ya, wali yatim itu tidak hanya mengurus masalah makanannya saja, tapi pendidikannya dan seterusnya. Yang mengurus yatim seperti walinya yatim. Wa waliyil mar'ah, seperti walinya perempuan fi aqdin nikah 'alaiha. Ya, dia yang bertanggung jawab dan mewakili perempuan ketika akad nikah. Wa asluhu min walji, asal dari wali itu dari kata walji, wa huwal qurb, artinya adalah dekat. Dan makna ini, semua makna yang disebutkan tadi itu maknanya tanawu, bukan tudad. Jadi saling menguatkan satu makna dengan makna yang lain. Ya, kemudian makna maula, berkata Ibnu Jarir ta'ala fi ma'tala anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dan engkau adalah maula kami maka tolonglah kami atas orang-orang kafir, atas kaum kafirin. Anta waliyuna bin nasrika, ya. Engkau adalah pelindung kami, penolong kami ya dengan pertolonganmu. Duna man adaka, ya, dan tidak menolong musuhmu, wa kafara bika, dan orang yang kufur kepadamu. Li'anna mu'minuna bika, karena kami adalah orang-orang beriman kepadamu. Mu'ti'una fima amartana wa nahaitana, dan kami mentaati apa yang engkau perintahkan dan apa yang engkau larang. Fa anta waliyu man ata'aka, dan engkau adalah wali bagi orang yang mentaatimu. Wa aduwwu man kafara bika, dan engkau adalah musuh bagi orang yang kufur kepadamu. Ya, fa'asaka, kemudian dia berbuat maksiat kepadamu. Fansurna li'anna hizbuka 'alal qaumil kafirin alladzina jahadu wahdaniyataka, ya, wa'budul al-alihah wal andada dunaka. Maka tolonglah kami, karena kami adalah golonganmu, ya, pasukanmu atas orang-orang kafir yang mereka itu juhud, ya, mereka menolak, ya, mereka mengingkari keesaanmu, dan mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan dan tandingan-tandingan selainmu.
wa atau fi ma'siyatika asyaitona, dan mereka mentaati syaitan di dalam bermaksiat kepadamu. Ya. Itu makna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah maula kami, engkau adalah pengurus kami, engkau adalah pelindung kami, engkau adalah penolong kami. Maka tolonglah kami atas kaum yang kafir. Nah, wal maula fi hadzal mawdu' ya. Al muf'il, dan maula pada konteks ini adalah muf'il ya, yang mengurus. Waman waliya fulan, atau dari mana wamin waliya fulan amra fulanin fahuwa yalihi wilayatan wa huwa waliyuhu wa maulahu. Jadi barang siapa yang menjadi wali bagi si fulan, ya, mengurus urusannya, maka dia yalihi, yang dekat dengannya, wilayah, ya, yang mengurusnya. Huwa waliyuhu wa maulahu, dia adalah walinya dan maulanya. Ya, mirip ya, wali dan maula itu mirip maknanya. Menunjukkan makna dekat, menunjukkan makna penolong, yang mengurus, ya, yang menjadi wakil urusannya, dan seterusnya. Allah jalla sya'nu, Allah yang maha mulia kedudukannya. Maulal khalqi ajmain, bima'na annahu sayyiduhum wa malikuhum wa khaliquhum wa ma'buduhum mulhaq. Allah maulanya makhluk seluruhnya, maknanya adalah dia adalah sayyidnya, tuannya, dia maliknya, rajanya, pemiliknya, dia penciptanya, dia sesembahan mereka yang hak. Ya, jadi wali itu, pemeliharaan Allah itu ada dua. Ada pemeliharaan yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, yang umum untuk seluruh makhluk. Maka ini yang disebutkan ini, Allah walinya orang-orang kafir misalkan, ya Allah wali kepada seluruh makhluk semuanya. Allah yang mengurusnya, Allah sebagai sayyidnya, Allah sebagai tuannya, Allah sebagai maliknya, rajanya, yang mengurus seluruh urusannya, dan dia yang menciptakannya, dan dia sesembahannya yang hak. Ya, ini umum ya. Adapun walinya yang khusus, yaitu ya untuk orang-orang yang beriman. Dan kalau yang khusus seperti biasa, seperti rezeki Allah ada dua, ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Rezeki yang umum itu terkait dengan perkara duniawi, jasadiyah. Adapun rezeki yang khusus berkaitan dengan hidayah, taufik, dan seterusnya. Apa yang akan dia dapat di negeri kemuliaan. Nah, itu bergantung kepada tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Maka semakin dia bertakwa, semakin dia beriman, maka pemeliharaan Allah atas dirinya itu semakin besar, ya. Nah, kemudian kama fi qaulihi ta'ala, sebagian firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 62. Sumaruddu ilallahi maulahumul haq la ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq, dia adalah penciptanya, dia adalah sayyidnya, dia adalah rajanya yang hak. Ya, ketahuilah lahul hukmu, hanya milik dia al-hukmu, ya, hanya milik dia ketetapan, ya, memutuskan segala urusan. Wa huwa asraul hasibin, dan dia yang paling cepat di dalam menghisab. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan di sana ya, di sanalah ya,
tablu kullu nafsin, ya. Setiap jiwa itu menanggung apa yang telah dilakukan di masa yang telah lalu. Warudu ilallahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah maula mereka yang sesungguhnya, ya, Tuhan mereka yang sesungguhnya, ya. Wadalla anhum makanu yaftarun, dan hilanglah, ya, sirnalah apa yang mereka amal yang mereka, ya, dola anhum makanu ya malunnya, hilanglah di sana apa yang dulu mereka adakan, ya, berupa tuhan-tuhan yang palsu. Maka tidak ada ta'arud, ya, la tata'arrud. Hadhil ayat ma'a qauli ta'ala, ini tidak bertentangan dengan firman Allah, dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah dialah maulanya, pelindung orang-orang beriman, dan sesungguhnya orang kafir la maula lahum, mereka tidak memiliki pelindung. Nah, ini kalau yang surat Muhammad ayat 11 ini adalah wilayatul khosoh. Ini namanya wilayatul khosoh untuk orang-orang beriman. Adapun tadi yang sebelumnya itu bagaimana Allah itu maula bagi seluruh makhluknya, itu adalah wilayah yang umum dari sisi, ya, bahwa Allah mengawasi mereka, Allah mengatur takdir mereka, ya, Allah yang mengurusi mereka semua rezekinya dan lain sebagainya, itu umum. Yajibu Syekh As-Sinqiti rahimahullah menjawab an hadza biqaulihi, tentang hal ini dengan ucapan beliau, al jawab an hadza, adapun jawaban tentang hal tersebut, ana makna qaulihi maulal kafirin, bahwa makna bahwasanya Allah taala adalah maulanya orang-orang kafir, annahu malikuhum al mutasarrif fihim bima syaa. Allah disebut maula orang-orang kafir, bahwasanya Allah adalah malikuhum, dialah rajanya mereka, al-mutasarrif, yang mengatur urusan mereka, bima syaa, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini artinya wilayatul amah, umum, ya. Wa ma'na kaunihi maulal mu'minin dunal kafirin, adapun makna keberadaan Allah taala sebagai maulanya orang-orang beriman tanpa bukan orang kafir, ya, wa dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu. Hal itu karena Allah taala adalah maulanya orang yang beriman, wa anal kafirina la maula lahum. Adapun orang kafir, mereka tidak memiliki maula, tidak memiliki pelindung. Apa maksudnya? Kok seperti tadi disebutkan Allah maulanya orang kafir, tapi maula orang kafir itu maksudnya wilayatul amah, umum. Akan tapi wilayah untuk orang mukmin adalah wilayatul khosoh, yang khusus. Ya. Nah, fa inal iman bihadzal ismil karim, ya, ay wilayatul mahabbah wa taufiq wa nasr wal ilm indallahi taala. Ya, maksudnya wilayah yang khusus ini yaitu wilayatul mahabbah, pengurusan, pemeliharaan yang sifatnya kecintaan, taufik, pertolongan, ilmu di sisi Allah taala. Ya, jadi wali maula itu memiliki banyak makna, ya. Makanya agak susah kita cari padanan katanya untuk nama Allah al-wali. Terjemahannya apa? Nah, ini karena banyak. Nah, sekarang apa buah dari mengimani nama Allah al-wali? Buah yang pertama, lima kana min ma'ani al-maula bimana alladhi yadkhulu fihi al-kafir wal mu'min, bimana annahu sayyidul makhluqati wa malikuhum wa ma'buduhumul haq, fa innal imana bihadzal ismil karim yusmiru mahabbatallahi azza wa jal wa ifradahu wahdahu subhana bil ibadah wa nafyaha amma siwah. Buah yang pertama, ya, dari mengimani nama Allah al-wali al-maula, disebabkan di antara makna al-maula itu maknanya, ya, yang memelihara. Masuk ke dalamnya adalah orang kafir maupun orang mukmin.
Allah yang mengaturnya, Allah yang mentakdirkannya dan seterusnya. Wilayah yang umum. Ya, maknanya bahwa dia adalah sayyid, dia tuannya seluruh makhluk, dia rajanya seluruh makhluk, dia sesembahannya yang hak. Maka keimanan terhadap nama Allah yang mulia ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang mengurus alam semesta. Hanya Allah penolong. Maka ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengesahkan Allah semata, Allah Subhanahu wa taala semata di dalam ibadah, dan menafikan dalam ibadah amma siwah, menafikan ibadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengurus kita ya, menolong kita, yang melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga membuahkan ketawakalan yang shadiq, ya. Tawakal yang benar kepada Allah taala. Buah yang kedua, wa amma wilayatul mahabbah wa taufiq wa nusrah fahiya bihadhil ma'na ya khasatun bil mu'minin al-muttaqin wa hiya bihadzal ma'na tusmiru fi qulubi awliyaillahi at-tuma'ninata was-siqata fi nusratihi subhanahu wa kifayatihi wa sidqa tawakkuli alaihi subhanahu. Qala Allah azza wa jalla dzalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anal kafirina la maula lahum. Wa hadha yusmiru al-yaqina bi dhihabil kuffar wa qat'i dabirihim wa in dhaharu fi waqtin ma li hikmatin fa nihayatuhum ila dhihabi li annahum maqtu'us silah billahi azza wa jalla. Buah yang kedua, adapun wilayah ya mahabbah dan taufik, ya pemeliharaan berupa kecintaan, taufik, wa nusrah, pertolongan, maka ya dengan makna ini ya maka ini adalah wilayah yang khusus dengan makna ini, khusus untuk orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya, maka dengan makna ini bahwa Allah Ta'ala dialah yang mengurus orang-orang beriman dan bertakwa, dialah yang mencintai dan menolong orang-orang beriman dan bertakwa. Maka dengan makna ini akan membuahkan di dalam hati wali-wali Allah berupa tumakninah, ketenangan, wathiqah, percaya di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti pertolongan itu pasti datang. Dan percaya akan pemenuhan kifayah, pemenuhan seluruh kebutuhannya. Semua yang kita butuhkan itu di tangan Allah Ta'ala. Tatkala kita takut berarti ada kekurangan pada diri kita, maka kita butuh kifayah berupa rasa aman, dan tidak ada yang memiliki itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu, maka kifayahnya adalah ilmu, dan itu pun di tangan Allah Azza wa Jalla. Kifayah. Ya. Dan juga akan membuahkan sidqut tawakkul alaihi, benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa ya mewujudkan apa yang kita inginkan, gak ada yang bisa menghilangkan apa yang kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu bahwasanya Allah Taala maula alladzina amanu, dia adalah maulanya orang-orang beriman, pelindungnya, penolongnya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu la maula lahum, orang kafir itu mereka tidak memiliki penolong. Ini diantaranya asbabun nuzulnya, diantaranya ucapan siapa? Abu Sufyan ketika perang Badar ya. Kata Abu Sufyan, kami punya Uzza. Uzza itu dari Al-Aziz kan. Antara kalian itu nggak punya Uzza. Kata Rasul, jawab dia, sungguhnya Allah lah maulanya orang beriman. Orang kafir itu la maula lahum, mereka nggak punya maula. Ya. Dan ini akan membuahkan keyakinan akan hilangnya
orang-orang kafir, dan akan qat'ida birihim. Dabir itu ya pokoknya ya, mereka akan terpotong di apa, dabir itu apa, kalau pohon itu ininya akarnya sampai ke akar-akarnya akan dibinasakan. Meskipun mereka mereka menang fi waktin pada waktu tertentu li hikmatin, itu karena ada hikmah, tapi pasti ya. Dan di antara bentuk suudzon apa? Dia beranggapan kalau kaum muslimin tidak akan ditolong, orang kafir itu akan terus menang. Itu suudzon kepada Allah Ta'ala. Ya nggak boleh. Seandainya mereka diberikan tangguh, itu karena ada hikmah, akan ada saatnya mereka itu akan binasa. Ya, maka di antara nama kemarin kita bahas nama Allah Al-Halim ya, yang maha sabar, yang maha menangguhkan hukuman. Nah, tapi ingat, sifat hilmnya Allah Ta'ala itu dibangun di atas quwwah wa qudrah, di atas kekuatan dan kekuasaan. Maka tatkala dia sudah marah, nggak ada sesuatu pun yang bisa menghentikannya. Ya. Sudah saatnya Allah akan hancurkan karena hikmah. Fanihayatuhum, maka ya nihayah ya, akhir kesudahan mereka adalah dhihab. Mereka pasti akan pergi karena mereka itu maqtu'us silah billahi azza wajal. Mereka terputus ya, hubungannya dengan Allah azza wajal. Kan sirna. Itu buah yang keberapa? Kedua. Buah yang ketiga, as-sa'yu ila naili wilayatillahi azza wajal. Ya. Walitisafu bi sifati awliyaihil muttaqin wa dzalika bitahqiqi ubudiyyati subhanahu wa taqwahu wa taqarrub ilaihi bil amali shalihi. Fa bihadza tunalu wilayatullahi ta'ala kama qala subhanahu ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Buah yang ketiga dari mengimani nama Allah Al-Wali Al-Maula itu berusaha untuk meraih kewalian, menjadi wali Allah azza wajalla. Ya, dan di sini berlaku kaidah laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan engkau mencintai, kalau mencintai semua mengaku mencintai, tapi yang penting engkau itu dicintai. Dan tidak ada cara untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala kecuali dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wilayah, kewalian, karomah itu merupakan buah dari ittiba. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang disebut dengan Mihnah, suratul Mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, katakanlah Rasul, ya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, wahai Yahudi, wahai Nasrani dan yang lainnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, nggak cukup hanya pengakuan saja cinta, tapi kemudian kalau tidak mengikuti Rasul, hakikatnya dia ya tidak benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar mencintai Allah, apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka balasannya apa? Allah akan mencintai kalian. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Kita mengatakan kita mencintai Allah sementara Allah tidak mencintai kita. Itu bertepuk sebelah tangan. Tapi untuk mendapatkan kecintaan Allah yaitu kita mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kita berusaha untuk meraih kewalian Allah Subhanahu wa taala dan bersifat dengan sifat wali-walinya yang bertakwa. Hal tersebut dengan mewujudkan ubudiyah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal soleh,
Yang dengan hal tersebut maka diraihlah kewalian Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu ya sifat mereka la khaufun alaihim, mereka tidak takut akan masa yang akan datang, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati atas apa yang telah berlalu. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang beriman dan mereka itu bertakwa. Ya. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Ya. Makanya ya ketika dijemput pun, ya ketika dijemput sakaratul maut pun ya seperti ini diberi kabar gembiranya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas tauhidnya tersebut, tatanazzalu alaihim malaikah, maka malaikat itu tatanazzal itu menunjukkan itu banyak ya, banyak turun malaikat kepada dia. Kemudian tanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati, jangan takut dengan masa yang akan datang, kematian dan apa yang akan terjadi berikutnya. Itu menakutkan. Jangan takut dan jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah penolong kalian, pelindung kalian, pengurus kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Nikmat kan kalau dijemput seperti itu ya. Ya, dunia fil akhirah. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di sana itu apa yang kalian senangi. Apa yang kalian senangi. Apa yang kalian inginkan, dan bagi kalian apapun yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Al-Ghafur Ar-Rahim. Padahal kita tahu kita banyak dosa. Padahal kita tahu kita banyak dosa. Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Indah sekali. Allah kalau menutup ayat itu dengan, kalau antum lihat ada nama atau sifat yang disebutkan, maka itu disitulah ilmu. Jangan dulu beranjak, tadabburi kenapa Allah tutup dengan nama tersebut. Maksud tadi ya, nuzulam min ghafurir Rahim, sebagai hidangan dari Al-Ghafur. Kita tahu kita banyak dosa, tapi Allah begitu muliakan. Dia Maha Penyayang. Aduh, malu rasanya. Dalam kemarin surat kita bahas tentang Al-Halim ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ya. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wal maghfirah, dan pemaafan. Khairun itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan adza, menyakiti orang yang disakiti. Yang diberi ya. Di antara bentuk adza apa? Al-mannu, mengungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan manni, menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Kemudian Allah tutup ya. Khairun tadi apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Terus kemudian innallaha ghaniyun halim, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha halim. Ya,
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yang pertama Allah hendak menunjukkan kepada kita ya bahwa Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh. Seandainya kita bersedekah maka kemanfaatannya untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh dengan sedekah kita. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, Allah itu yang maha kaya, yang pemberiannya itu berlimpah dan kalian rasakan sendiri. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah pasti kalian nggak bisa menghitung. Ya, setiap detiknya kita dilimpahi dengan pemberian yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani. Bersama dengan itu Allah taala itu Halim, Maha Pemaaf, Maha sabar atas keburukan hamba-hambanya, tidak langsung mengadab. Antum ya, seberapa banyak sih pemberian antum? Ya, pemberian yang ya gak ada apa-apanya dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian merasa berhak untuk menyakiti orang yang diberi. Ini buat kita itu malu rasanya. Dan sangat indah Allah gandeng kedua nama ini. Dan juga ini mendatangkan Al-Ghani memiliki makna yang sempurna, Al-Halim memiliki makna yang sempurna. Di antara keduanya melahirkan makna yang sempurna juga. Kalau hamba itu kalau semakin kaya biasanya semakin kurang kesabarannya, ya kurang toleransinya, kurang pemaafannya. Semakin besar dia semakin. Tapi lihat Allah Ta'ala, dia maha kaya, kekayaan yang sempurna. Bersama dengan itu dia sangat sabar, sangat hati-hati, tidak langsung untuk mengadab. Ya, kamal fauqa kamal. Ya. Ya. Jadi buah yang ketiga itu kita berusaha untuk menjadi wali Allah. Siapa wali Allah? Adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini wali-wali Allah. Ya. Dan juga Allah firman dalam surat Al-An'am ayat 127, yaitu di kitab 137 ternyata anak cek salah. 127 yang benar. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dia adalah wali Allah Ta'ala. Ya, dia adalah walinya mereka atas apa yang mereka lakukan. Melihara. Wa amma man yusafu bi awliyaillahi wa hum ab'adu ma yakunu anit tauhidi wa luzumil kitabi wa sunnati wa taqwallah azza wa jalla dzalika mimma yu'rafu anhum minasyirki wa sya'wadati wal wuqu'i fi ma nahallahu anhu wa tarki ma amara bihi haula'i ab'adu ma yakunu an awliyaillahi ta'ala bal hum awliya'u syaitan wa hizbuhu. Adapun orang yang disifati dengan wali Allah sementara mereka adalah orang yang paling jauh ya dari tauhid, paling jauh dari meluzumi yang berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Mereka yang paling jauh dari ketakwaan kepada Allah. Hal tersebut dengan apa ya? Hal tersebut diketahui dengan apa yang yang ada pada mereka berupa kesyirikan, sya'wadah itu praktek sihir, dan terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Ta'ala. Maka mereka itu adalah manusia yang paling jauh keberadaannya dari wali Allah Ta'ala. Bahkan mereka itu adalah wali-wali syaitan dan mereka adalah golongan syaitan. Jadi kewalian itu jangan dulu kaget. Kalau orang bisa terbang, orang bisa berjalan di air, jangan dulu kaget. Lihat apakah dia di atas sunnah atau tidak, dia orang bertakwa atau tidak, dia melakukan praktek sihir atau tidak ya. Kalau dia tidak di atas sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Dan wali Allah itu tidak mesti harus sesuatu yang yang luar biasa, yang sifatnya fisik seperti itu.
bisa terbang, berjalan di air dan seterusnya. Di antara karomah yang Allah berikan juga di antaranya itu ilmu yang luas, sebagaimana apa yang Allah berikan kepada para salaf ya. Bagaimana kita tahu ya bagaimana keilmuan mereka, karya-karyanya yang begitu fenomenal ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis Aqidah Al-Wasithiyah itu sekali duduk daripada asar. Sekali duduk beliau tuliskan Aqidah Al-Wasithiyah, permintaan seorang qadhi yang datang dari Wasit, yang orang-orang banyak bertanya kepada dia tentang madhab-madhab atau kelompok-kelompok orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Beliau tulis kaidah-kaidah tentang asma wa sifat dan juga perkara-perkara yang menjadi intisari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekali duduk, ya, Masya Allah, itu karomah ya. Adapun orang-orang yang seperti tadi ya, dia mengaku wali Allah tapi kemudian dia jauh dari sunnah, jauh dari tuntunan Alkitab dan As-Sunnah ya. Maka itu adalah, apalagi dia mengeluarkan sihir-sihir ya. Pernah anak itu ketika di daerah Tanjung Sari ya. Ini waqi ya, kejadian. Waktu itu lagi jauh lah. Pas dekat masjid itu ada teman-teman ikut kajian dan dia cerita. Jadi di sana itu ada pimpinan pondok pesantren yang amalannya itu jual beli isim, jimat-jimat. Dia mengajarkan di Masjid Agung, mengajarkan tata cara wudu, kemudian beliau mempraktekkan, kemudian seolah di tempat kayak apalah pokoknya dia mempraktekkan lagi ngambil air. Ternyata begitu dia mempraktekkan mengambil air, itu di tangannya ada ikan. Aduh, kecokot laukna. Itu sihir itu, untuk menipu orang-orang awam, menunjukkan kalau ini sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Oh, ini kayaknya tanda-tanda dia adalah wali. Inginnya dia disebut sebagai wali, padahal itu praktek sihir itu. Di antara ciri sihir itu ya dia bisa melakukan kapan saja. Kemudian itu bisa diajarkan, itu sihir. Karomah itu nggak bisa dipelajari dan nggak bisa apalagi untuk diajarkan, karena itu datang tiba-tiba saja sebagai pertolongan. Itu karomah namanya. Kalau dia coba praktekkan lagi, ya ternyata dia bisa melakukan, nah itu masih sihir atau diulang-ulang, apalagi bisa diajarkan, nah itu namanya sihir. Itu orang awam kan tertipu. Wah, itu luar biasa ya. Di sana itu dimuliakan sekali orang tersebut. Praktek wudu, ya. Tapi orang-orang nggak akan tertarik dengan praktek wudunya, tapi sesuatu itu benang laukna, ke bawah laukna. Itu bukan wali Allah ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, al-imanu bihadainil ismainil karimaini yuthmiru fi qalbil mu'min mahabbata awliyaillahi ta'ala. Keimanan terhadap nama Allah yang mulia ini akan membuahkan di dalam hati seorang mukmin, yaitu mencintai wali-wali Allah, wa yatawallihim wa nusratihim wa tabarru min a'daillahi ta'ala wa bughdhuhum wa jihaduhum. Wa hadha min muqtadayati aqidati tauhidil qa'imah 'alal wala' lil mu'minin wal bara'ah 'anil kafirin. Ya, itu membuahkan di dalam hati seorang mukmin mencintai wali-wali Allah. Dan wali Allah tidak akan mengaku wali ya, karena wali itu adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai. Kalau mencintai, semua orang mengaku mencintai. Masalahnya dia dicintai Allah atau tidak. Ini perkara yang gaib.
Maka kalau ada orang mengklaim kalau dia itu adalah wali Allah, berarti dia yakin betul kalau Allah mencintai dia. Nah, ini dusta ini. Dari mana dia tahu? Kalau ada orang mengaku wali Allah, berarti dia bukan wali. Ya, mencintai wali Allah, ya, membela mereka, menolong mereka, dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah, dan membenci mereka dan berjihad melawan mereka. Ya, kalau jam sekarang jihadnya itu banyaknya jihad berupa ilmu. Ya. Ghazwul fikr, sekarang masanya perang pemikiran. Bagaimana kita membentengi umat, ya, dengan ilmu dari subhat-subhat yang ada. Karena subhat, kesesatan dan yang sebagainya, kata Ibnu Qayyim, itu seperti kelelawar. Sebagaimana kelelawar itu dia keluar itu ketika dunia gelap, begitu juga dengan kesesatan. Dia keluar ketika dunia ini gelap dengan kebodohan. Maka tatkala matahari datang, maka kelelawar pun pulang kembali ke sarangnya. Begitu juga ketika ilmu itu terang benderang, maka kesesatan itu pun akan hilang. Jadi tidak ada yang bisa membentengi umat yang lebih kuat melebihi tebarkan ilmu, hidayah. Makanya sering kita doakan kaum mukminin, ya, kaum muslimin, dan itu doa yang menguntungkan. Artinya doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wah, itu doa luar biasa, mendatangkan banyak pahala. Berapa miliar orang mukmin dan mukminat dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa miliar, dan kita mendapatkan kebaikan dari setiap doa tersebut. Jangan lupakan doa tersebut. Ya. Ya, di antaranya doakan kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin agar supaya dilindungi oleh Allah Ta'ala dari, ya, perangkap-perangkap subhat yang itu disajikan kepada setiap orang, ya, melalui gadget. Wa hadha min muqtadayati aqidati tauhid al-qaim 'ala al-wala' lil mu'minin wal bara'ah minal kafirin. Dan ini, ya, dari konsekuensi dari akidah tauhid yang tegak di atas kaidah wala, ya, loyalitas, cinta. Loyalitas itu cinta, kemudian menolong, membela, ya, orang-orang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Muamalah boleh dengan orang kafir, tapi cinta tidak, ya. Wala dan bara ini diantara kaidah yang sudah banyak ditinggalkan, ya, apalagi oleh orang-orang liberal. Seolah nggak ada lagi kaidah wala dan bara. Justru mereka itu walanya kepada orang kafir, baroknya kepada kaum muslimin. Semakin dia seperti itu, semakin diancungi jempol. Kalau wala kepada kaum mukminin, baru kepada orang kafir, wah, itu disebut tadi radikal. La haula wala quwata illa billah. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Wali Al-Maula yang memiliki maknanya banyak, ya. Ya, di antara maknanya dekat, kemudian membela, mencintai, ya, menolong, mengurus, dan seterusnya, ya. Ini di antara nama yang sulit bagi kita untuk cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, itu susah. Maknanya banyak. Seperti Al-Halim juga seringkali diartikan dengan maha penyantun, ya. Tapi jauh sekali maknanya. Ya. Makanya, ya, itu tadi, ya. Kita bisa mengetahui tentang makna-makna yang sesungguhnya di antaranya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya.
Ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum tutup. Fadhol. Ada pertanyaan? Ya. Dalam usaha itu kan terkadang seperti kita diskusi ada prasangka bahwa di depan itu akan menurun ataupun akan menanjak sebuah usaha itu. Nah, kadang ketika disangkakan akan menurun, timbullah kekhawatiran terhadap kumpulan orang atau karyawan, kemampuan terhadap membayar mereka. Nah, khawatiran ini apakah tanda di antara kurangnya keimanan terhadap nama Allah yang ini? Al-Maula. Allah menolong, tapi dalam batin itu ada kekhawatiran, khawatir tidak bisa menyembah mereka. Yaitu di antara lemahnya iman. Antum jangan takut dengan masa yang akan datang. Allah yang mengatur kita. Kita boleh memprediksi ya. Kayaknya ini akan terjadi penurunan omset dan lain sebagainya. Itu hanyalah sekedar warning. Artinya kita apa yang harus kita persiapkan ini. Tapi masalah rezeki mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan rezeki mereka itu bukan di tangan kita. Allah sudah tentukan rezeki buat mereka. Adapun yang ke depan, misalkan ternyata rugi nih, ternyata rugi nih. Ini sesuatu yang sesuatu yang artinya ini kasus lain. Ini kasus lain. Yang jelas, antum harus husnudon. Ana inda dhanni abdi bi indona khairan falahu khair fa indona syarran falahu syarr. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik maka baginya kebaikan, jika dia berprasangka buruk maka baginya keburukan. Ya. Itulah ya. Dan itu membuat kita gelisah. Ya. Tidak. Allah lah yang pemilik langit dan bumi. Ya, kita boleh hanya memprediksi, tapi kemudian jadi kita itu Ahlussunnah pertengahan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah takut betul dia dengan sebab. Dia itu kebanyakan kita itu terpengaruh oleh Qadariyah. Jadi Allah itu nggak punya campur tangan di dalam masalah penetapan rezeki dan sebagainya. Masa depanmu di tanganmu. Orang seperti ini ketakutan sekali dengan masa depan. Kebalikannya Jabriyah, mereka lewat. Mereka tidak akan berpikir dengan sebab, karena mereka menafikan sebab. Ya, hatta kaca pecah saja itu bukan karena batu, tapi karena batu menempel ke kaca, Allah mentakdirkan dia pecah. Kalau Allah tidak mentakdirkan pecah, maka tidak akan pecah. Sebab satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gulu di dalam masalah takdir. Ahlussunnah wal Jamaah menggandengkan keduanya. Contoh yang lebih real apa ya? Pesawat jatuh aja. Kalau Qadariyah itu harus dicari human errornya. Pasti ada human error atau mesin dan lain sebagainya. Kalau Jabriyah ya sudah, itu takdir Allah, ngapain lagi? Titik. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan keduanya. Tetap kita cari apa kesalahannya untuk dijadikan sebagai pelajaran. Tapi ingat, ini hanya sekedar sebab. Penyebab yang sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketakutan antum ini mendorong antum untuk lebih kuat lagi untuk berdoa dan tempuh sebab-sebab. Bagaimana ini caranya kita untuk menghindar? Nah, kalau ternyata rugi juga, itu sesuatu yang kita tidak bisa menghindar. Takdir yang yang kita tidak bisa menghindar. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditetapkan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, sabar. Dan antum kasih tahu ya kepada karyawan antum, kalau apapun yang terjadi maka antum harus sabar. Bisa dipahami nggak? Dan antum tidak akan pernah pesimis, senantiasa optimis. Berapa banyak orang yang kemarin COVID aja, berapa banyak perusahaan yang bangkrut? Justru ada perusahaan-perusahaan yang untung besar.
Siapa yang mengatur semua itu? Allah. Jangan takut. Jadi boleh diklaim bahwa itu bagian daripada kelemahan iman terhadap nama Allah ini. Iya. Khawatiran hal yang wajar. Ketakutan itu dengan atas yang akan datang itu, khauf itu takut dengan sesuatu yang majhul, yang bisa itu memudaratkan, bisa tidak, tapi prediksi namanya. Tawakku ya, sesuatu yang diprediksi akan mencelakakan kita. Beda kalau khosyah. Kalau khosyah itu dengan ilmu pasti ini. Ya makanya khosyah itu kepada Allah, semakin kenal Allah semakin takut. Adapun selainnya itu namanya khauf. Bisa itu memudaratkan kita, bisa tidak. Adapun rezeki itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu hanya prediksi, itu hanya dijadikan sebagai pemacu dan membuat kita menempuh sebab bagaimana agar supaya nanti tidak mengalami penurunan penjualan, misalkan nanti kita membuat yang sesuatu yang baru inovasi dan kita husnudon, Allah akan memberikan rezeki. Justru ya mereka itu siapa yang menanggung rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Bukan kita, Allah yang menanggungnya. Maka itu membuat kita optimis. Nah, ini adalah modal awal. Optimis itu modal awal. Jangan sampai kemudian menjadi down dan sebagainya, bukan. Husnudon kepada Allah taala, dan itu sebab itu dijadikan sebagai pemicu membuat kita motivasi, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita banyak munajat kepada Allah taala, dan kita menempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika terjadi itu adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa terhindari. Dan takdir itu kan ada sesuatu yang kita bisa berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain, ada takdir yang kita memang tidak bisa berpindah karena itu sesuatu yang mau nggak mau kita harus menerimanya, termasuk musibah. Contoh takdir yang kita pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain, lapar. Takdir bukan takdir. Apakah kita ridho saja dengan takdir Allah? Enggak seperti itu. Kita berusaha untuk berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kita ingin kenyang, bagaimana caranya? Makan. Nah, kalau kita ternyata sudah berusaha, contoh sakit, maka kita mencoba untuk berpindah kepada takdir yang lain, berusaha untuk berobat sehingga sembuh. Kalau sudah berobat ternyata belum sembuh-sembuh, nah ini masuk kepada jenis takdir yang kedua yang kita memang tidak bisa menghindar. Maka ketika itu sabar. Ya, gitu ya. Jadi memang ya disitulah diujinya. Ya, seperti orang ketika sedang lapang begini, siapa yang memberi rezeki? Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Ketika orderan diambil orang, si fulan mengambil rezeki saya. Padahal dia di mana tadi keimanan yang tadi? Padahal hanya Allah yang bisa untuk memberikan rezeki. La mani alima atau la mu'tiya lima mana. Enggak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Contoh lagi. Ketika ditanya siapa yang beri rezeki? Allah, esa dia di dalam rububiyahnya satu-satunya. Enggak ada yang lain bisa memberi rezeki, enggak ada. Cuma Allah semata. Adapun yang lain hanya sekedar sebab. Pas ada pembagian teka bagian. Ngambek mah. Kebanyakan mengambek. Padahal dia nggak boleh marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan dia dapat, pasti ada jalan untuk sampai kepadanya. Ya. Mata gitu lain rezekinya. Allah tidak menghendakinya, sudah nggak usah marah kepada orang, tapi biasa wah pas ai ka urang teu mere. Disitulah diujinya, ya. Dan yakinlah bahwa kalau kita terus takut-takut itu datangnya dari setan, ya. Setan itu memang kerjanya nakut-nakutin doang. Ya, nakut-nakutin doang. Dan ingat rezeki Allah itu banyak.
Bisa jadi ini yang kita usahakan, nanti ada rezeki yang dari Allahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia usahakan ini, ternyata datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi solusinya takwa. Ya. Itu ya. Nah, Mas Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh berkata ini omset tinggi karena posisi bagus dan barangnya murah? Atau anak gak paham ini apa? Wah, posisinya bagus nih. Oh wah, ini teh wah. Asik. Ini omset tinggi karena posisinya bagus dan barangnya murah. Mungkin posisi dagangannya ya strategis gitu ya. Kemudian barangnya murah sehingga omsetnya tinggi. Atau wah, posisinya bagus nih, barangnya murah juga, berarti ikhtiarnya bagus. Maksudnya boleh nggak mengatakan seperti ini gitu? Ya kalau itu hanya sekedar sebab tidak masalah. Ya tentunya yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala. Di antara sebab kita omsetnya tinggi, di antara sebabnya yaitu posisi jualannya strategis, kemudian barangnya itu bagus, lagi murah. Kalau hanya sekedar sebab dan meyakini itu hanya sekedar sebab saja, tapi sebab yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena semata-mata karena dagangan kita murah bagus, bukan. Allah yang menundukkan hati mereka untuk mau membeli dagangan kita. Bisa jadi ada orang yang lebih murah dari kita, lebih bagus dari kita. Ya maka jangan takut. Kalau antum jualan jangan takut nanti ada saingan, atau misalkan bikin murah aja lah, baik batian ge mimitian mah enggak usah gitu, dah dagang mah kudu batian. Jangan takut, tapi berdoa kepada Allah agar supaya diberikan rezeki yang cukup. Allah nanti akan menundukkan hatinya. Tentunya kita menempuh sebab. Sebabnya apa? Cari posisi yang bagus, barangnya rapi, ya bikin ya murah aja, murah tapi ya yang realistis lah gitu. Ya, jangan takut nanti nggak ada yang beli, jangan. Atau berbarengan nanti jualannya kalau ada yang lebih murah nanti semuanya beli ke situ, enggak juga, nanti juga ada yang beli ke sini. Itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum lihat pasar Caringin, lamun udah dagang kentang ngumpul kabeh. Aja rezekina ngopo hili. Jangan takut. Maka keimanan kepada Allah ini ya, dan Allah Esa dalam rububiyahnya ini tumanina, tenang ya. Ya. Ya antum kalau lihat di Caringin itu ngajajar itu kentang ngumpul. Ada pembelinya masing-masing. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tawakal itu dua ya. Pertama adalah i'timadu qalbi 'ala Allah azza wajalla. Hati i'timad, bergantung kepada Allah azza wajalla apapun yang terjadi. Sehingga kalau sukses dia tidak menepuk dada, kalau gagal dia tidak terlalu kecewa. Yang kedua, menempuh sebab yang disyariatkan. Menempuh sebab. Ya. Ada sebuah kaidah dari salaf, iltifatul asbab qadkhun fi tawakkul. Iltifatul asbab qadkhun fi tawakkul.
Wa mahwul asbab qadhun fil aql. Terlalu memperhatikan sebab itu celaan pada tawakalnya. Kita jangan terlalu fokus ke sebab, tapi fokusnya kepada al-musabbib yang menciptakan sebab itu. Berdoa, munajat, dan sebagainya. Itu nomor satu. Baru kemudian memperhatikan sebab. Tapi mahwul asbab qadhun fil aql, menafikan, menghapuskan sebab itu celak pada akal. Orang-orang sufi biasanya ya qadariyah ya seperti itu. Mereka menafikan sebab. Lamun Allah nakdirkeun beunghar mah beunghar. Kajenting sare wae. Mun Allah nakdirkeun pinter mah pinter. Aya ilmu laduni. Itu kudu diajar bahasa Arab langsung we pintar ngomong bahasa Arab. Eta mah lain pintar bahasa Arab kasurupan ku jin Arab. Mereka menafikan sebab. Makanya orang yang seperti itu ya bahaya. Nggak mau kerja, nggak mau belajar. Dan kalau menafikan sebab itu celak pada akal. Karena akal menunjukkan segala sesuatu itu dengan sebab akibat. Ya, maka pertengahan, Ahlussunnah itu pertengahan. Tidak terlalu memperhatikan sebab, juga tidak menafikan sebab. Ya, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Masalahnya sekarang orang istri telepon di depan kiri hampir jatuh meja. Senggol suami saya bilang pecah. Suami kan tegur. Kalau barangnya sudah pecah, kalau berisi, ada aja yang ceroboh. Nah, pecahnya itu Pak. Kadang saya suami pikir sebabnya dulu, habis itu baru takdir Allah. Nah, tapi yang saya pusingkan itu kadang istri ngomong-ngomongnya nggak jelas. Dan dikasih tahu salah masih kaya gitu Pak. Ya, kasih tahu saja bahwa segala sesuatu sudah memiliki ajal. Itu ajalnya, memang udah waktunya dia harus pecah. Makanya dan itu nasihat Rasul itu luar biasa ya. Kalau takjiah Rasul biasa mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in bi ajalin wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Ini ketika ini bukan cuma piring, ini nyawa. Apa nasihat Rasul? Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan hanya milik Allah pula apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang sudah ditentukan. Dan ajal itu tidak hanya sekedar nyawa ya. Segala sesuatu itu sudah memiliki ajalnya. Kapan dia harus pecah itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan itu bahwa ini qadar. Apa yang harus katakan kalau ini namanya tidak disengaja ya. Kalau tidak disengaja maka itu namanya musibah, sesuatu yang kita tidak memilih. Musibah, maka boleh kita beralasan dengannya qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah dan masyaallahu fa'al, dan Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Kembalikan ke sana agar supaya enggak jadi ribut. Masalah piring wae jadi ribut. Padahal itu adalah sudah takdir, sudah waktunya. Cuman masalahnya untuk ke depan ya dua-duanya harus introspeksi. Ibunya introspeksi untuk tidak menyimpan sembarangan, bapaknya pun introspeksi untuk tidak jalan sembarangan. Tos hiji-hiji man, tos salaman we. Gitu ya. Ya. Innalillahi, betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu milik ya, makanya segala sesuatu itu al ilmu qoblal qauli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Termasuk sebelum menikah, apa yang harus dikuasai dulu ilmunya.
mana kewajiban suami, mana kewajiban istri, ya, mana hak suami, mana hak istri. Terjadinya cekcok ketika masing-masing menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Ini kan perlu sesuatu yang harus didudukkan. Bapak teh nuntut we sono yang itu yang ieu tapi mere tarapan piomongkeun. Artinya harus masing-masing harus tahu hak dan kewajiban. Ieu mah kewajiban teh nyawa aku mah cek uing we kan pibukeun eta teh. Iya, artinya maksud saya tidak ada terlambat untuk kemudian belajar mana yang menjadi hak dan kewajiban. Kemudian harus kemarin kita sebutkan tidaklah Allah menginginkan sesuatu di satu keluarga kecuali Allah akan berikan di keluarga tersebut sifat sifat lembut. Maka kalau ada kelembutan antara suami istri dalam rumah tangga, kelembutan antara anak dengan bapak, saudara dengan saudara, itu tanda Allah menginginkan kebaikan di rumah tangga tersebut. Kelembutan. Tidak ada kelembutan ada pada sesuatu kecuali zanah, kecuali dia akan menghiasinya. Tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sanah akan menjadikan buruk sesuatu tersebut. Kelembutan. Seandainya menegur, apalagi teguran istri kepada suami, ini harus betul-betul dengan adab, karena ini teguran dari yang dibawa ke yang di atas kedudukannya. Bahkan suami itu kedudukannya lebih dari orang tua. Maka dia harus penuh adab, caranya seperti apa. Dan suami itu tunduk, itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan pembangkangan, tapi dengan kelembutan. Di lelesan mah di lembutan bu keluar kabeh tah. Malah ini disumputkeun. Tapi kurang dan kelembutan di kasaran mah wah ngadon suami mah da lalaki. Hah? Kumaha Pak? Heeh. Iya. Selama masih hidup akan terus diuji. Terus ujian. Hayong taya ujian waktu maut. Bebas. Mau diuji deh. Selama masih hidup akan diuji. Tapi bagaimana dari sekarang itu betul-betul masing-masing itu belajar bagaimana ya. Banyak buku-buku ya tentang bagaimana rumah tangga Rasul dan sebagainya. Karena kita itu apalagi sudah punya anak 5 harus jadi contoh bagi anak-anaknya. Kasihan nanti anak-anaknya melihat contohnya yang tidak baik ya. Harus jadi contoh. Apalagi nanti kalau ada sudah menikah kan malu masa ada ayah minantu gitu orang teri kitu wae. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya ya. Allah berikan taufik kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar astaghfirukum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.